Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salata abdin qala tahiyatuhu wa rasulullah wasilatuhu wa anta lahaya ilahi wa likulli karbin adim fa farij anna ma nahnu fi bisirri bismillahirrahmanirrahim amma ba'd. Yang berbahagia para jamaah hadirin dimanapun anda berada, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Marilah bersama kita selalu bertasyakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, inayah serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas kegiatan kita dalam keadaan sehat wal afiyah, dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah dalam setiap kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapannya semoga kita menjadi umat beliau yang cinta, yang mahabbah akan ajaran-ajaran maupun sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dapat menghidupkan sunnah-sunnah tersebut dalam setiap amal kita, dalam keseharian kita, dan mudah-mudahan mendapat pertolongan dari Allah untuk menjalankan itu semua sehingga kita nantinya menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, fa insyaallah nanti kita mengkaji tentang amaliyah, doa-doa, aurat maupun wirid-wirid yang nantinya akan diamalkan dalam setiap harinya, yang kami nukil dari kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Mudah-mudahan memberi banyak manfaat kepada kita semua, memberi banyak manfaat dalam kehidupan kita, sehingga dengan aurat-aurat ini, wirid-wirid ini, Allah memberikan sebuah pertolongan maupun kemudahan buat kita untuk menjalankan aktivitas kita di dunia, lebih-lebih untuk aktivitas yang sifatnya adalah ukhrawi. Mudah-mudahan menjadi tabungan akhirat kita kelak, dan mudah-mudahan bermanfaat ketika nantinya kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nantinya fa insyaallah kita dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala niyatil qabul wa ziyadatil ilmi wal ikhlas wal istiqamah wal ridha ilahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darani amin ya rabbal alamin. Kama qala syekhuna wa murabbi ruhina. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, babul hissi ala dzikrillahi ta'ala ba'da sholati subhi. Kajian yang pertama kita adalah tentang anjuran untuk dzikir kepada Allah ba'da sholati subhi, yang waktunya setelah sholat subuh.
I'lam anna asyrafa awqati dzikri fin nahar, ketahuilah bahwasanya mulia-mulianya waktu yang paling mulia untuk berzikir dalam waktu pagi adalah adzikru ba'da sholati subhi, yaitu berzikir setelah kita menjalankan sholat subuh. Ada beberapa hadis di sini, banyak hadis yang menceritakan, yang meriwayatkan tentang keutamaan maupun aurat wirid-wirid yang harusnya nanti dibaca ketika kita setelah sholat subuh. Hadis yang pertama, rawaina an Anas radhiyallahu anhu fi kitab Tirmidzi wa ghairihi. Hadis yang pertama diriwayatkan dari sahabat Anas, diceritakan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu fi kitab Tirmidzi, dalam kitabnya Imam Tirmidzi, wa ghairihi dan lainnya Imam Tirmidzi. Qala, bahwasanya beliau berkata, bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man shalla al-fajr fi jama'atin, barang siapa yang sholat fajar secara berjamaah, artinya berarti sholat subuh, summa qa'ada, kemudian dia duduk ketika setelah melaksanakan sholat tersebut, yadhkurullaha ta'ala, ketika dia duduk seraya dia berzikir kepada Allah, hatta tatlu'a asyamsu, sehingga matahari terbit. Summa sholat rakaatain, kemudian dia melanjutkan, ketika ada orang sholat jamaah subuh tidak pulang terlebih dahulu, dia masih tetap dalam keadaan duduknya, kemudian dia berzikir sampai matahari muncul, kemudian diteruskan melaksanakan sholat 2 rakaat, kanat, maka dia mendapatkan pahala ka'ajri hajjatin, dia mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang berhaji, wa umrotin, dan pahalanya orang yang umroh, tamatin, dalam keadaan haji yang sempurna dan dalam keadaan umroh yang sempurna. Subhanallah. Para jamaah yang berbahagia, orang yang dapat mampu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia tidak pulang terlebih dahulu, dia duduk dalam keadaan setelah melaksanakan sholat, kemudian dia berzikir apapun zikir yang disebutnya, entah itu berupa tasbih, tahmid, tahlil, dan lain sebagainya, sampai waktu terbitnya matahari, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat lagi, maka pahala orang tersebut itu seperti pahala haji yang sempurna dan pahala umroh yang sangat sempurna. Subhanallah. Sungguh keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mau melaksanakan zikir tersebut. Qala At-Tirmidzi hadisun hasan. Hadis yang kedua, wa rawaina fi kitab Tirmidzi wa ghairihi an Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul mengatakan, Rasul bersabda, qala man qala fi duburi kulli subhi, barang siapa yang membaca wiridan tersebut setiap selesai melaksanakan sholat subuh, wa huwa sanin rijlaihi, dan dia dalam keadaan kakinya itu ditekuk, artinya masih dalam keadaan seperti duduk tawarruk ketika melaksanakan sholat subuh. Qabla ayyatakallama, sebelum dia berkata apapun ketika melaksanakan sholat tersebut. Apa yang dibaca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dzikir yang dibaca adalah
la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir asra marratin, 10 kali bacaan. Apa pahala yang didapat? Kutiba lahu asyru hasanatin, maka dicatatnya bagi dia pahala 10 kebaikan. Wa mukhya anhu asyru sayiatin, dan diampunkan padanya apa? 10 kejelekan. Wa rufi'a lahu asyru darajatin, dan diangkat kepadanya 10 derajat keistimewaan. Wa kana yaumahu dzalika fi khirzi min kulli makruhin, bukan hanya Allah memberikan 10 kebaikan dalam dirinya maupun mengampunkan 10 kejelekan dalam dirinya, bukan hanya diangkat derajatnya oleh Allah dengan 10 derajat, bahkan pahala yang didapat bagi orang yang setelah salat subuh mau berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali bacaan, bukan hanya derajat 10 yang diberikan Allah, kebaikan berupa kebaikan 10 yang diberikan oleh Allah, bukan hanya Allah mengampunkan 10 kejelekan dalam dirinya, Allah juga wa kana yaumahu dzalika fi khirji min kulli makruhin, Allah akan menjaga dirinya dari setiap apa-apa yang dibenci olehnya, yang memberi bahaya olehnya. Wa harasa minasyaiton wa hurisa minasyaiton, dan dijaga oleh Allah dari setan. Walam yambagi lidambin ayyudrikahu fi dzalikal yaum, dan tidak akan menemuinya dosa, dan dosa itu nanti akan disusulkan di hari itu juga. Artinya Allah mengampunkan segala dosanya, illa syirka billah, kecuali dosa yang berhubungan syirik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, sungguh amat luar biasa pahala-pahala yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala mau berzikir kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali setelah melaksanakan sholat subuh. Oleh karenanya marilah kita bersama berlomba-lomba dalam kebaikan, mengistiqomahkan. Aku yakin banyak hafal dikir-dikir tersebut, Pak, insyaallah. Wa rawayna fi sunani Abi Dawud an Muslim bin Al-Haris At-Tamimi As-Sahabi radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu asar ilaihi faqala, Rasul itu pernah memberitahukan kepada sahabat dengan secara perlahan apa yang didengarkan oleh Rasulullah. Faqala idang sarafta fi sholatil maghrib, wahai Haris At-Tamimi, ketika engkau selesai melaksanakan sholat maghrib, fakul, kata Rasul, maka janganlah engkau lupa untuk membaca kalimah ini, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, sab'a marratin, 7 kali bacaan. Karena apa? Fa innaka idza qulta dalik, maka sesungguhnya tatkala engkau mau berzikir dengan kalimah Allahumma ajirni minan nar 7 kali, summa mutafin min lailika, kemudian Allah mewafatkan kamu di malammu, kutibalahu jiwarun minha, maka pahala yang engkau dapat Allah akan menyelamatkanmu dari api neraka. Ketika ada seseorang setelah sholat maghrib membaca bacaan Allahumma ajirni minan nar 7 kali,
Dan ketika Allah mau mewafatkan dia dalam keadaan malam itu juga, maka pahala yang didapat dia akan terselamatkan oleh api neraka. Wa idza shallaita as-subha fakul kadzalik. Dan ketika ada orang sholat subuh selesai kemudian dia mau membaca kalimah Allahumma ajirni minan nar 7 kali juga, apa pahala yang didapat? Fa innaka in mutta min yaumika kutibalahu jiwarun minha. Maka seandainya Allah mewafatkan dia di pagi itu juga, maka Allah akan memberi pahala orangnya akan diselamatkan dari api neraka. Inilah doa-doa maupun aurat-aurat yang mawarada min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang langsung diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sayukianya kita sebagai umat beliau untuk dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Cukup gampang, cukup mudah dihafalkan, cukup enak untuk dilafalkan. Allahumma ajirni minan nar. Kalau berjamaah, Allahumma ajirna minan nar 7 kali setelah melaksanakan sholat subuh dan setelah melaksanakan sholat maghrib. Maka pahala yang didapat ketika Allah mewafatkannya, fa insyaallah Allah akan menyelamatkan dirinya dari api neraka. Wa rawaina fi musnadil Imam Ahmad wa sunan Ibnu Majah wa kitab Ibnu Sinni an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah melaksanakan idza sholat al-subha, ketika Rasul itu melaksanakan sholat subuh, qala, Rasul pun berdoa kepada Allah. Apa doa yang dibaca? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyibah. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah ini untuk kita laksanakan, untuk kita baca dalam setiap harinya, lebih-lebih ketika setelah melaksanakan sholat subuh. Kami ulangi lagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, kami minta kepadamu, saya minta kepadamu akan diberikan ilman nafi'a, ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu ilmu yang bagaimana? Ilmu yang tatkala kita belajari bersama dan kita mau mengamalkannya dalam kehidupan kita. Itu yang namanya ilman nafi'a. Bahkan ilmu yang manfaat itu luar biasa, bisa menjadi tabungan hatta yaumal qiyamah. Rasul pernah mengatakan, idza mata banu adama in qata amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam ini meninggal dunia, maka seluruh amal perbuatannya akan terputus kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah ilmu yang manfaat. Wa amalan mutaqabbala, ya Rabb, kami minta kepadamu segala amal perbuatan kami yang baik-baik Engkau terima. Wa rizqan thayyibah, ya Rabb, berikanlah kami rezeki yang thayyib, rezeki yang bagus. Dalam tafsirnya di sini diterangkan apa yang namanya rezeki yang thayyib ini. Qaluhu wa rizqan thayyibah ay halalan mulaiman lil quwwah. Yang namanya rezeki yang halal adalah rezeki yang sumbernya dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, mulaiman lil quwwah, yang dapat memberikan sebuah kekuatan dalam dirinya supaya apa? Mu'inan alat ta'ah wal ibadah. Dan rezeki itu sebagai bentuk jalan maupun perantara supaya dapat memberi pertolongan kekuatan dalam dirinya untuk apa? Alat ta'ati wal ibadah, untuk taat kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Kami ulang lagi doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, saya minta kepadamu ilmu yang bermanfaat,
wa amalan mutaqabbala, dan segala amal yang engkau terima ya Allah, wa rizqan thayyiba, dan segala rezeki yang thayyib, yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Warwaina fihi an Suhaib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari sahabat Abi Suhaib bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yuharriku safaihi ba'da sholatil fajri bi syai'in. Rasul pernah mengatakan atau berzikir secara pelan-pelan dengan menggerakkan kedua bibir beliau setelah melaksanakan sholat subuh. Fakultu ya Rasulullah, maka kemudian aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hadzal ladzi taqul, apa yang engkau baca ya Rasul? Qala, Rasul pun berkata, Allahumma bika uhawilu wa bika asawilu wa bika uqatilu. Doa yang dibaca Rasul adalah Allahumma bika uhawilu wa bika usawilu wa bika uqatilu. Ya Allah, hanya denganmu uhawilu, kami melaksanakan rutinitas ini, saya melaksanakan rutinitas ini, wa bika usawilu, dan hanya denganmu apapun kembali yang kami kepadamu, wa bika uqatilu, dan dengan hanya kepadamu aku wafat, menyerahkan diriku kepadamu. Wal ahadits bimakna ma dzakartuhu katsirah wa sayati fil bab al ati fi bayan adhkar allati tuqalu fi awwalin nahar ma tuqirru bihi al uyun insyaallah. Di dzikir-dzikir yang diucapkan Rasulullah setelah melaksanakan salat subuh diantaranya adalah Allahumma bika uhawilu wa bika usawilu wa bika uqatilu. Wa rawaina an Abi Muhammad al-Bughawi fi syarhi sunnah qala Alqamah bin Qais balaghana annal arda ta'ujju ila Allah min naumatil alim ba'da sholati subhi. Pernah ada sebuah riwayat dari Abi Muhammad al-Bughawi dalam Syarh as-Sunnah, beliau mengatakan, ada sahabat Alqamah bin Qais mengatakan, balaghana annal arda, pernah sampai kepada kami apa, annal arda ta'uju, itu seolah-olah bumi itu bergetar atau bersuara, ilallah, kepada Allah, min naumatil alim, karena apa? Karena tidurnya orang alim ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh. Maka sangat rugi sekali, waktu sholat subuh merupakan waktu yang asraful awqat, yang termasuk waktu yang paling mulia untuk berzikir kepada Allah, tidak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya zikir kepada Allah. Maka ada ancaman kan seperti itu. Termasuk salah satu hal yang dapat menyebabkan orang itu fakir adalah orang tidur setelah waktu sholat subuh. Kalau fakir di sini banyak versinya. Ada fakir ilmu, ada fakir rezeki, ada fakir kesehatan, banyak ditinjau dari segala hal. Ini menandakan bahwasanya waktu setelah sholat subuh merupakan waktu yang istimewa untuk dibuat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dengan keadaan yang amat luar biasa. Hadis-hadis yang isinya tentang aurat-aurat, wirid-wirid yang harus dibaca dengan ketentuan keistimewaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi tambahin.
Babu ma yuqalu indas sabah wa indal masa. Bab ini menerangkan tentang apa yang dibaca indas sobah ketika waktu subuh wa indal masa, atau ketika waktu sore, itu waktu menjelang pagi atau waktu pagi, zikir waktu pagi dan zikir di waktu sore. I'lam anna hadzal bab wasi'un jiddan laisa fil kitab babu awsa'u minhu. Banyak sekali hal yang menjelaskan tentang zikir-zikir menjelang pagi maupun menjelang waktu sore. Dan musannif pun berkata, wa ana adzkur insyaallah, dan saya akan menjelaskannya insyaallah. Tapi dengan keadaan fihi jumlah min mukhtasari, dalam keadaan ringkas saja di sini. Wal aslu fi hadzal bab, asal mula dari bab ini minal Qur'anil aziz, itu diambil dari Al-Qur'an kalamullah, yaitu wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, dan bertasbihlah bihamdi rabbik, dengan memuji Tuhanmu, qabla tulu'i syamsi, sebelum waktu terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum waktu terbenamnya matahari. Dalam Al-Quran lain dikatakan, wa qala ta'ala wasabbi bi'amdi rabbika bil asyi wal ibkar. Wasabbi, dan bertasbihlah, bihamdi rabbik, dengan memuji Tuhanmu, bil asyi, dalam waktu sore, wal ibkar, dan pada waktu pagi. Di sini salah satunya adalah warwaina fi sahihil Bukhari. Saya ringkas. Diriwayatkan dari sahihnya Imam Bukhari fi an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun berkata, qala sayyidul istighfar. Nabi mengatakan sayyidul istighfar, rajanya istighfar, pemimpinnya istighfar. Mungkin dihafalkan kalau yang belum hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. A'udzu bika min syarri ma sana'ta. Idza qala dzalika hina yumsi famata dakhala jannah. Ketika ada orang yang mau membaca sayyidul istighfar di waktu sore hari, kemudian dia meninggal dunia, maka pahala yang didapat dakhala jannah, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Au kana min ahlil jannah, atau dia tergolong orang-orang yang ahli orang-orang yang ahli surga. Wa idza qala hina yusbih, dan ketika ada orang mau menjelang waktu pagi membaca sayyidul istighfar, famata min yaumihi mislah, dan ketika Allah mewafatkan dia, maka juga pahala yang didapat dia tergolong ahli surga. Saya ulangi lagi bacaan sayyidul istighfarnya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta a'udzu bika min syarri ma sana'ta. Allahumma ya Allah, anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang disembah illa anta, melainkan hanya engkau ya Allah. Khalaqtani, engkau telah menciptakanku. Wa ana abduka, dan aku adalah sebagai hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku atas segala janji-janjimu. Wa wa'dika, dan terpaut ataupun terkendali
atas segala ancaman-ancamanmu. Mastata'tu, aku tidak mampu ya Rabb. Abu ulaka, saya mengakui kepadamu binikmatika dengan segala kenikmatanmu alayya atasku. Wa abu ubidambi, dan aku mengakui atas segala dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunkan ya Rabb li kepadaku. Fa innahu, maka sesungguhnya la yaghfiru, tidak ada yang dapat mengampunkan ad-dunuba, segala bentuk macam dosa, illa anta, melainkan hanya engkau ya Rabb. A'udzubika, aku berlindung hanya kepadamu, min syarri ma sana'ta, dari segala sesuatu kejelekan, sana'ta, yang engkau buat ya Rabb, yang engkau ciptakan ya Rabb. Ini adalah bentuk sayyidul istighfar, bentuk pengakuan seorang hamba, mengaku atas segala nikmatnya Allah, juga mengaku atas segala dosa yang telah diperbuatnya. Maka keistimewaan bagi orang yang membaca ini menjelang waktu pagi ataupun menjelang waktu sore, maka pahala yang didapat adalah dia termasuk tergolong orang-orang min ahlil jannah, orang-orang yang ahli surganya Allah. Allahumma amin. Satu kali lagi. Warwaina fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari kitab Sahih Muslim dari Abi Hurairah, sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul berkata, bersabda, man qala hina yusbih, barang siapa yang membaca ketika waktu subuh atau waktu pagi, wa hina yumsi, dan waktu sore hari, apa yang dibaca? Subhanallah wa bihamdihi mi'ata marratin, 100 kali. Bacaan wirid menjelang pagi maupun menjelang sore hari, subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun qala mislama qala, maka tidak akan pernah datang seseorang pada hari kiamat dalam keadaan yang paling istimewa daripada apa yang telah datang darinya, illa ahadun, kecuali orang-orang yang mau mengatakan atau mau membaca aurat ataupun membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, au zada alaihi, ataupun tambah atas dirinya. Besok pahala-pahala bagi orang yang dapat atau yang mau membaca subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah, 100 kali di waktu pagi hari maupun di waktu sore hari, maka besok dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan yang paling istimewa. Ini termasuk dikir-dikir maupun aurat-aurat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dapat melaksanakannya dengan baik, mengikutinya dengan baik, dan semoga kita diistiqomahkan. Alhamdulillah, kajian kita di pertemuan ini kami cukupkan. Insyaallah akan disambung kembali di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menjalankan aktivitas kita dengan sempurna, baik yang berhubungan dengan hablum minan nas dan berhubungan dengan hablum minallah. Akhiri apabila ada kekhilafan, kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.